Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang sedang menyimak kisah ini diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan hati yang tenang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir dan menemani malam atau mungkin pagi di cerita yang akan kita mulai bersama. Seperti biasa, sebelum kisahnya benar-benar berjalan, jangan lupa tinggalkan tanda suka kalau merasa terhibur. Tuliskan pendapat atau pengalaman kalian di kolom komentar. Dan pastikan sudah berlangganan, agar tidak tertinggal cerita-cerita berikutnya. Dukungan kecil kalian selalu berarti besar. Cerita ini berangkat dari hal yang sangat dekat dengan keseharian kita. Sebuah ruko kecil di dekat terminal, tempat orang-orang berlalu lalang, tanpa pernah benar-benar saling mengenal. Di sanalah sebuah warung catering berdiri, lampunya nyaris tak pernah padam. Panci-panci terus mengepul, dan aroma masakan selalu menguar bahkan ketika malam sudah terlalu larut untuk sekadar memesan makan. Tak ada yang aneh pada awalnya, hanya usaha kecil yang pelan-pelan tumbuh, pesanan yang datang silih berganti, dan seorang pemilik yang berusaha bertahan hidup dengan kerja keras. Namun, di balik pintu kaca etalase yang memantulkan bayangan lampu jalan, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang jarang dibicarakan. Ada malam-malam tanpa tidur nyenyak, ada doa yang terasa berbeda di lidah, dan ada rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan, seolah rezeki yang datang terlalu deras untuk ukuran manusia biasa. Kisah ini tidak langsung bercerita tentang kegelapan. Ia berjalan pelan, hangat di permukaan, seperti senyum ramah penjual makanan. Sampai akhirnya satu persatu, kita akan menyadari bahwa tidak semua yang buka 24 jam benar-benar memberi kehidupan. Beberapa justru perlahan mengurasnya. Ruko itu berdiri di ujung barisan bangunan kusam, tepat sebelum pintu masuk terminal antar kota. Cat kremnya sudah mengelupas di sana-sini. Papan nama bertuliskan, Warung Catering Sari Rasa, tampak pudar diterpa asap knalpot dan debu jalanan. Namun lampunya hampir tak pernah mati. Siang atau malam, ruko itu selalu menyala, seolah menolak ikut lelah bersama sekitarnya. Pemiliknya bernama Raka. Usianya lewat sedikit dari 35. Wajahnya tenang tapi selalu tampak kurang tidur. Setiap pagi, siang, sore, hingga dini hari, Raka hampir selalu ada di sana, di balik etalase kaca yang dipenuhi lauk sederhana, tempe orek, ayam kecap, sambal terasi, dan sayur bening yang uapnya naik perlahan. Ia hafal ritme terminal lebih baik dari jam dinding. Tahu kapan bus dari timur datang, kapan kernet mulai lapar, dan kapan pedagang malam butuh nasi hangat sebelum kembali mendorong gerobak. Pagi hari biasanya diisi sopir-sopir bus yang singgah sebentar. Mereka makan cepat, sambil berdiri atau duduk, setengah badan. Obrolannya pendek-pendek soal jalan macet dan setoran. Siang berganti dengan pegawai loket dan tukang parkir. Malam, giliran pedagang kaki lima dan penumpang yang kelelahan. Dan lewat tengah malam, ketika terminal mulai lengang, selalu masih ada yang mengetuk kaca etalase. Kadang hanya minta teh manis hangat, kadang memesan nasi bungkus untuk dibawa jalan. "Mas, masih buka?" Pertanyaan itu hampir seperti salam Raka. Selalu mengangguk. Masih. Rutinitasnya berulang tanpa banyak variasi. Bangun sebelum subuh, memasak, melayani, mencuci piring, lalu memasak lagi. Tidurnya tak pernah utuh. Kadang hanya 2 jam di kursi plastik belakang dapur, kadang tertidur dengan celemek masih menggantung di leher. Namun ia jarang mengeluh. Dalam pikirannya, lelah adalah bagian dari bertahan hidup. Usaha kecil seperti ini tak mengenal libur. Beberapa tetangga ruko sering heran. "Mas Raka nggak capek apa?" tanya ibu warung kopi di seberang. Raka hanya tersenyum, menambahkan gula ke kengk. "Capek, tentu saja. Tapi capek masih lebih baik daripada ruko gelap dan panci kosong." Terminal punya suara khas yang tak pernah benar-benar hilang. Deru mesin, klakson jauh, langkah kaki tergesa, dan pengumuman samar dari pengeras suara. Suara-suara itu menemani Raka siang dan malam. Bahkan ketika ia menutup pintu besi setengah, bunyi-bunyi itu tetap merembes masuk, bercampur dengan aroma nasi panas. Kadang, saat berdiri sendirian di depan etalase, Raka memperhatikan pantulan dirinya di kaca. Wajahnya tampak lebih tua dari usia. Mata cekung, kulit kusam. Ia mengalihkan pandangan, mengira itu hanya efek kurang tidur. Rezekinya sedang baik, pikirnya. Pelanggan makin banyak, tak ada alasan untuk banyak berpikir. Malam makin larut, terminal mereda, tapi ruko itu tetap menyala. Di kursi plastik, Raka duduk sejenak, memejamkan mata. Hanya sebentar, katanya pada diri sendiri. Karena di tempat seperti ini, tidur panjang adalah kemewahan. Dan selama pintu masih terbuka, hidup harus terus berjalan. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras atau kejadian aneh. Ia datang pelan, nyaris tak terasa, seperti tambahan
Satu porsi nasi setiap hari yang lama-lama membuat panci tak pernah kosong. Awalnya hanya satu pesanan tambahan. Seorang kernet bus memesan 10 nasi kotak untuk teman Temonia yang baru datang dari luar kota. Raka mengerjakannya tanpa banyak pikir. Lalu besoknya datang lagi pesanan serupa. Setelah itu jumlahnya bertambah 20, 30, kadang 50 nasi kotak diminta mendadak. Di jam-jam yang biasanya sepi yang membuat Raka heran. Hampir semua pelanggan itu datang dengan kalimat yang sama. Katanya di sini selalu siap. Kabar tentang warung catering Sari Rasa menyebar cepat di lingkungan terminal. Sopir bus merekomendasikan ke sopir lain. Pedagang malam saling memberitahu. Bahkan petugas terminal mulai sering memesan untuk acara kecil mereka. Raka yang biasanya harus menghitung ulang belanja harian, kini justru sibuk memastikan bahan makanan cukup sampai pagi. Pesanan tak lagi hanya nasi bungkus biasa. Ada permintaan nasi kotak untuk rapat tengah malam, syukuran kecil sopir yang baru, beli bus, sampai acara keluarga sederhana yang entah kenapa memilih catering kecil di ujung terminal. Pernah suatu malam, hampir pukul 12, seseorang datang terburu-buru memesan 100 nasi kotak untuk subuh. Raka sempat terdiam. Jam segitu dapurnya sudah hampir kosong. Tapi katanya Mas bisa. Orang itu berkata datar, seolah yakin. Dan entah bagaimana, Raka memang bisa. Ia tidak ingat kapan terakhir kali dapurnya bener-bener kehabisan bahan. Selalu ada beras lebih di karung. Selalu ada telur cadangan di rak. Bahkan minyak goreng yang seharusnya habis masih tersisa cukup. Rasa syukur datang lebih dulu daripada. Setiap kali menutup laci uang, Raka menarik napas panjang dan beristighfar. Rezeki memang sudah ada yang mengatur, pikirnya. Mungkin semua ini buah dari kerja kerasnya selama ini. Dari ruko yang tak pernah benar-benar tutup. Dari lelah yang dibayar dengan pelanggan setia. Namun, di sela-sela kesibukan itu, ada keheranan kecil yang sesekali menyelip, terutama Sotea. Menyadari bahwa ia hampir tak pernah menolak pesanan. Bahkan ketika tubuhnya gemetar karena kurang tidur, selalu ada tenaga untuk berdiri lagi. Selalu ada pikiran jernih untuk menghitung pesanan. Mas Raka ini kayak nggak ada capeknya, celetuk seorang sopir sambil tertawa. Raka ikut tersenyum, meski dadanya terasa berat. Ia mulai dikenal sebagai orang yang selalu siap. Julukan itu membuatnya bangga sekaligus tertekan. Ada tanggung jawab yang tak diucapkan, seolah ruko kecilnya tak boleh mengecewakan siapapun. Malam-malamnya kini makin singkat. Kadang ia tak sempat duduk sama sekali, hanya berpindah dari kompor ke etalase, dari panci ke meja bungkus. Saat akhirnya sempat berhenti, ia menyandarkan punggung ke dinding dapur, memejamkan mata beberapa detik saja. Di kepalanya, keheranan-keheranan kecil itu selalu ia tepis. Semua bisa dijelaskan dengan logika Yuseha yang buka 24 jam memang begitu. Rezeki yang dikejar tak datang setengah-setengah. Selama ia masih berdiri dan dapur masih menyala, tak ada alasan untuk curiga. Lagi pula, pikir Raka, hidup terlalu keras untuk dihadapi dengan banyak pertanyaan. Selama uang halal mengalir dan perut orang-orang kenyang, ia memilih percaya bahwa semua ini wajar. Bahwa keberuntungan akhirnya mampir ke ruko kecil di ujung terminal, tanpa membawa apapun selain kesibukan dan rasa lelah yang terus ia anggap biasa. Seiring pesanan yang tak pernah surut, malam bagi Raka bukan lagi penanda waktu istirahat. Ia justru menjadi bagian terpenting dari rutinitas. Ketika terminal mulai sepi dan suara mesin bus berganti dengan dengkuran jauh, Raka masih berdiri di dalam ruko membersihkan sisa-sisa hari. Setiap tengah malam, setelah pesanan terakhir keluar, ia selalu melakukan hal yang sama. Mengelap etalase kaca dengan lap yang sudah lusuh, menyusun kembali lauk yang tersisa, lalu mematikan sebagian lampu. Gerakannya otomatis, seperti orang yang hafal betul jalannya sendiri meski mata terpejam. Ada satu kebiasaan yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Cermin kecil di sudut dapur selalu ia tutup dengan kain lap gelap sebelum duduk sejenak. Cermin itu sebenarnya tak istimewa, hanya gantungan murah untuk merapikan rambut. Tapi entah sejak kapan, Raka merasa tak nyaman melihat pantulannya terlalu lama saat malam. Ia tak ingat persis kapan mulai menutupnya. Yang ia tahu, setelah ditutup, dadanya terasa sedikit lebih ringan. Setelah itu, ia biasanya berwudu. Jam sudah lewat tengah malam, kadang hampir subuh. Air dari keran dapur mengalir pelan. Saat membasuh tangan dan wajah, Raka sempat mengernyit. Airnya terasa hangat, tidak dingin seperti biasanya. Ada juga bau samar, seperti bunga yang terlalu lama direndam, bercampur sesuatu yang agak anyir. Raka menggeleng pelan. Capek, gumamnya sendiri. Mungkin indera penciumannya sudah terlalu lelah setelah seharian mencium bau masakan. Ia tetap melanjutkan wudu, membaca niat dalam hati.
Namun ada perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Seolah air itu tak sepenuhnya air. Seolah ada sesuatu yang tertinggal di kulitnya meski sudah diseka handuk. Ketika azan terdengar dari musola kecil di seberang terminal, Raka berdiri. Biasanya suara itu menenangkan, tapi malam itu dan beberapa malam setelahnya, ia merasa telinganya berdenging. Lafal azan terdengar seperti sedikit meleset. Nadanya naik turun tidak pada tempatnya. Bukan fals yang jelas, hanya cukup untuk membuat tengkuknya meremang. Ia menutup telinga sebentar, lalu memaksakan diri melangkah ke sajadah tipis di sudut ruko. Solatnya terasa lebih lama dari biasanya. Bukan karena bacaan yang panjang, tapi karena pikirannya sulit diam. Ada rasa gelisah yang mengendap, seperti ada yang mengawasi dari balik etalase meski ruko terkunci. Selesai solat, Raka duduk lama. Ia memandang lantai, mendengar napasnya sendiri. Dalam pantulan samar kaca etalase, ia sempat melihat bayangannya bergerak lebih lambat dari tubuhnya. Ia berkedip, menoleh cepat. Tak ada apa-apa selain jalanan lengang dan lampu terminal yang berkedip malas. Kurang tidur, katanya lagi, lebih keras, seolah menegur dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, rutinitas itu terulang. Etalase dibersihkan, cermin ditutup, wudhu larut malam dengan air yang selalu terasa hangat dan berbau aneh, dan azan yang entah kenapa makin sering membuat dadanya sesak. Namun Raka tak pernah berhenti. Ia menumpuk semua kejanggalan itu di satu alasan sederhana: kelelahan. Baginya, selama warung masih ramai dan pesanan terus datang, semua yang ia rasakan hanyalah efek samping dari bekerja terlalu keras. Ia belam sayap, atau belum berani menganggap malam-malam itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar capek. Pelanggan-pelanggan itu mulai datang ketika jam dinding menunjukkan waktu yang jarang dipilih orang untuk makan. Bukan jam istirahat sopir, bukan pula jam pedagang malam biasa singgah. Biasanya lewat pukul 1 dini hari, saat terminal sudah setengah tertidur dan hanya lampu-lampu tinggi yang masih menyala. Awalnya satu orang. Ia berdiri di luar ruko, mengetuk kaca pelan, nyari sopan. Tubuhnya tertutup jaket gelap, kepalanya sedikit menunduk. Masih buka? Tanyanya singkat. Raka mengangguk, seperti biasa. Mau pesan apa? Nasi? Apa saja? Suaranya datar, tanpa intonasi. Saat Raka menoleh untuk mengambil bungkus, ia sempat melirik ke arah pelanggan itu lagi. Entah kenapa, wajahnya seperti sulit ditangkap mata. Bukan gelap, bukan tertutup, hanya kabur. Seolah lampu di depan ruko tak benar-benar menyentuhnya. Uangnya diserahkan tepat, tidak kurang, tidak lebih. Kertasnya agak lembab, dingin saat berpindah tangan. Raka tak banyak berpikir. Terminal memang tempat orang-orang singgah tanpa cerita. Namun setelah itu, kejadian serupa terulang. Kadang 2 malam berturut-turut, kadang selang beberapa hari. Pelanggan-pelanggan ini selalu datang sendiri, selalu memesan sedikit, dan selalu membayar pas. Mereka jarang menatap langsung, lebih sering memandang ke arah dalam ruko, ke panci-panci yang masih hangat. Ada satu hal yang membuat Raka mulai merasa janggal. Ia tak pernah ingat wajah mereka setelah pergi. Dalam ingatan, yang tersisa hanya siluet dan rasa dingin di telapak tangan. Suatu malam, Raka iseng mengecek kamera pengawas kecil yang terpasang di sudut etalase. Kamera itu sudah lama, sering ia gunakan untuk memantau kalau ada yang iseng. Ia memutar ulang rekaman dini hari. Di layar, ruko tampak seperti biasa. Lampu menyala, dirinya mondar-mandir. Tapi saat jam menunjukkan waktu kedatangan pelanggan itu, rekamannya aneh. Ada bayangan masuk, pintu terbuka, tapi sosoknya tidak pernah utuh. Kadang hanya terlihat pintu bergeser sendiri. Kadang terlihat punggung Raka menyerahkan bungkusan kepada udara kosong. Raka menelan ludah. Ia memutar ulang beberapa kali. Hasilnya sama, rusak. Gumamnya, kamera murah memang sering bermasalah. Ia memilih tak memikirkannya terlalu lama. Namun malam berikutnya, saat pelanggan itu datang lagi, Raka memberanikan diri memperhatikan lebih saksama. Saat menyerahkan nasi bungkus, jarak mereka sangat dekat. Ia bisa mencium bau samar, seperti tanah basah bercampur bunga layu. Wajah itu tetap sulit dikenali, seolah mata Raka menolak fokus. Setelah pelanggan itu pergi, Raka mengunci pintu lebih rapat dari biasanya. Dadanya terasa sesak tanpa alasan jelas. Ia duduk lama di kursi plastik, memandangi uang di laci. Lembab, selalu begitu. Pagi harinya, saat terminal kembali ramai, semua terasa normal lagi. Sopir-sopir tertawa, pedagang bercanda. Tak ada yang membicarakan pelanggan malam, tak ada yang merasa aneh. Dan Raka pun kembali menenangkan dirinya dengan logika yang sama. Terminal memang menyimpan banyak orang asing. Kamera memang bisa rusak. Malam memang membuat mata dan pikiran mudah keliru.
Namun jauh di dalam hatinya, ada kesadaran kecil yang mulai tumbuh. Tidak semua yang mengetuk ruko itu datang sebagai manusia biasa. Dan meski belum berani mengakuinya, Raka tahu, ia sudah mulai melayani lebih dari sekadar orang-orang yang lapar. Ada malam-malam tertentu ketika Raka tak langsung tertidur, meski tubuhnya sudah remuk oleh lelah. Biasanya setelah pelanggan terakhir pergi dan ruko terkunci rapat, ia duduk sendirian di dapur, ditemani dengung lampu neon. Di saat seperti itulah, ingatannya sering melayang jauh. Kembali ke masa sebelum Sari Rasa dikenal orang. Dulu, ruko ini nyaris tak pernah buka malam. Bahkan siang pun sering sepi. Raka masih ingat betul hari-hari ketika ia duduk berjam-jam menunggu pelanggan yang tak kunjung datang. Nasi keburu dingin, lauk basi, dan uang di laci tak cukup untuk bayar sewa. Ia pernah menjual ponsel satu-satunya, pernah menunda bayar listrik, bahkan pernah makan sisa nasi kemarin demi menghemat. Paling berat adalah rasa malu. Usianya sudah kepala 3, tapi hidupnya seperti jalan di tempat. Setiap kali melewati terminal, ia merasa semua orang lebih bergerak maju darinya. Sopir-sopir yang dulu hanya makan sekali-sekali kini berganti bus lebih bagus. Pedagang yang dulu selevel dengannya sudah punya kios tetap. Pada suatu malam, hujan. Malam yang kini terasa samar dalam ingatan. Raka menutup ruko lebih cepat. Tak ada satupun pelanggan sejak sore. Ia duduk di dalam, memandangi panci kosong. Ketika seseorang mengetuk pintu, orang itu tidak tampak seperti pelanggan terminal. Pakaiannya rapi, terlalu bersih untuk suasana sekitar. Usianya sulit ditebak. Wajahnya tenang, senyumnya tipis. Usahanya berat, ya, katanya. Seolah sudah lama mengenal Raka. Mereka berbincang singkat. Tak lama orang itu bicara soal usaha, soal rezeki yang kadang perlu pegangan. Kata itu melekat di ingatan Raka sampai sekarang. Pegangan, bukan bantuan, bukan pinjaman, pegangan. Ia tak ingat persis apa yang dijelaskan. Hanya potenggen-potenggen. Soal usaha yang tak boleh mati lampunya, soal jam tertentu yang harus dihormati, soal niat yang harus dijaga. Tak ada ancaman, tak ada paksaan, hanya keyakinan yang diselipkan perlahan. Malam itu berakhir tanpa perjanjian tertulis, tanpa sumpah yang diucapkan keras. Orang itu pergi begitu saja, meninggalkan rasa hangat aneh di dada Raka, campuran harapan dan takut. Beberapa hari setelahnya, pesanan pertama datang, lalu yang kedua, dan seterusnya. Raka sempat menganggap semua kebetulan, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada benang halus yang menghubungkan malam hujan itu dengan dapur yang kini tak pernah sepi. Mengingat semua itu sekarang, Raka meremas tangannya sendiri. Ia tidak pernah merasa melakukan sesuatu yang salah. Ia hanya mengambil pegangan agar tidak jatuh. Tapi semakin ia mengingat, semakin jelas satu hal. Kebangkitan usahanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Di dapur yang sunyi, Raka menatap lantai. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, bukan tentang apa yang ia dapatkan, tapi tentang apa yang mungkin sudah ia serahkan, tanpa benar-benar sadar kapan dan bagaimana. Raka mulai menyadari ada yang berubah bukan dari kejadian besar, melainkan dari hal-hal kecil yang terus berulang. Pagi hari terasa lebih berat dari biasanya. Badannya sering pegal meski ia merasa tak melakukan pekerjaan lebih banyak dari hari-hari. Sabil, kepalanya kerap berdenyut pelan, seperti kurang darah. Tapi ketika ia sempat memeriksakan diri ke puskesmas dekat terminal, hasilnya normal. Kurang istirahat saja, Pak, kata perawat itu. Jawaban yang masuk akal, jawaban yang ingin ia dengar. Namun perubahan paling terasa datang saat ia berdiri di atas sajadah. Bacaan sholat yang dulu mengalir kini sering tersendat. Ayat-ayat yang sudah hafal mendadak terasa asing di lidah. Fokusnya mudah buyar, pikirannya melompat ke dapur, ke pesanan, ke suara panci. Setiap kali salam, dadanya terasa kosong. Seolah ada jarak antara dirinya dan doa yang baru saja diucapkan. Raka juga jadi lebih mudah marah. Hal sepele seperti sendok jatuh atau pesanan terlambat sedikit saja bisa membuat nadanya meninggi. Ia sering menyesal setelahnya. Tapi kemarahan itu datang terlalu cepat. Seperti bukan miliknya sendiri. Yang paling mengganggu adalah perasaan asing terhadap tubuhnya. Kadang saat mengaduk masakan, tangannya terasa berat. Seperti bukan bagian dari. Kadang saat bercermin, atau lebih tepatnya, saat lupa menutup cermin dapur, ia merasa pantulan itu menatap balik terlalu lama. Suatu malam, setelah membersihkan etalase, Raka berhenti sejenak. Ia berdiri menghadap kaca, mengatur napas. Di luar, terminal sunyi. Lampu jalan memantul di permukaan kaca. Saat ia mengangkat tangan untuk mengusap wajah, pantulan di kaca terlambat bergerak. Hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat jantungnya berdegup keras. Raka menurunkan tangannya perlahan. Pantulan itu ikut bergerak.
Sedikit terlambat lagi, ia mundur satu langkah. Bayangan di kaca tetap berdiri, seperti menimbang-nimbang, lalu menyusul. Capek, bisiknya. Suaranya serak. Ia mematikan lampu etalase lebih cepat malam itu. Namun kejadian serupa terulang di hari-hari berikutnya. Kadang bayangan di kaca terlihat lebih kurus. Kadang posisinya sedikit berbeda, seolah berdiri lebih dekat ke dalam ruko daripada seharusnya. Raka mulai menghindari menatap kaca terlalu lama. Ia menutup etalase dengan tirai tipis lebih awal. Tapi rasa diawasi itu tak hilang. Bahkan saat sendiri di dapur, ia sering menoleh tiba-tiba, yakin ada seseorang berdiri di belakangnya. Tidurnya makin tidak nyenyak. Ia sering terbangun dengan napas terengah, tubuh basah oleh keringat. Dalam mimpi, ia melihat dirinya sendiri berdiri di ruko, diam, menetap kosong. Sementara tubuh aslinya tak bisa bergerak. Pagi hari, ia bangun dengan perasaan bersalah yang tak jelas sumbernya. Namun seperti sebelumnya, Raka memilih menahan semua itu sendiri. Ia menyebutnya kelelahan, stres, kurang ibadah. Semua alasan yang masuk akal. Karena mengakui bahwa tubuhnya tak lagi sepenuhnya miliknya, berarti membuka pintu pada pertanyaan yang belum siap ia jawab. Dan selama ruko itu masih ramai, selama panci masih mengepul, Raka terus memaksa dirinya percaya bahwa semua ini hanya phase. Padahal, jauh di dalam dirinya, ada kesadaran yang mulai berbisik sesuatu sedang tumbuh. Dan ia bukan lagi satu Satania yang tinggal di tubuh itu. Peringatan itu tidak datang sekaligus. Ia muncul bertahap, lewat orang-orang yang sudah lama mengenal Raka. Orang-orang yang selama ini ia anggap bagian dari keseharian terminal. Yang pertama datang dari Pak Harun, sopir bus tua yang hampir setiap pagi sarapan di ruko sejak usaha itu. Mesese, suatu pagi setelah menghabiskan sepiring nasi, Pak Harun tidak langsung pergi. Ia duduk lebih lama dari biasanya, menatap Raka dengan raut ragu. "Mas Raka," katanya pelan, "usahanya sekarang kok kayak nggak ada berhentinya." Raka tersenyum tipis. "Alhamdulillah Pak, rezeki lagi jalan." Pak Harun mengangguk, tapi sorot matanya tak sepenuhnya setuju. "Iya, tapi ya itu. Orang kerja juga ada waktunya istirahat, jangan dipaksa terus." Ucapan itu sederhana, cedak, menuduh, tidak menghakimi. Tapi entah kenapa membuat Raka merasa terusik. Ia hanya menjawab singkat, lalu kembali ke dapur. Beberapa hari kemudian, giliran Bu Siti, pemilik warung kopi seberang ruko. Perempuan itu menegurnya saat Raka sedang menyapu. "Depan Mas, lampu ruko jenengan itu kok nyala terus sih? Dari malam sampai pagi, nggak pernah bener-bener mati," katanya sambil tertawa kecil. Seolah bercanda, "Biar pelanggan tahu masih buka Bu," jawab Raka cepat. Bu Siti mengangguk pelan, lalu menambahkan dengan nada lebih rendah, "Kadang, rezeki itu juga perlu diberi jeda Mas, biar berkah." Kata berkah terasa berat di telinga Raka. Ia mengangguk sekadar sopan, tapi dalam hati muncul rasa tidak nyaman. Sejak kapan orang-orang mulai ikut campur soal usahanya? Puncaknya terjadi suatu sore, ketika ustaz kecil terminal, orang yang sering memimpin doa, saat ada musibah atau syukuran, singgah untuk minum teh. Ia duduk di kursi plastik, memandang ruko dengan tenang. "Usaha jenengan luar biasa," katanya. "Jarang ada yang kuat buka terus seperti ini." Raka menunggu kelanjutan kalimat itu. "Tapi saya sering ingatkan ke anak-anak di sini," lanjut Ustadz itu, "rezeki yang baik itu biasanya tidak memaksa. Kalau sesuatu tidak pernah istirahat, kadang bukan kita yang menggerakkan." Ucapan itu membuat Raka tersenyum kaku. Dadanya menghangat, bukan oleh bangga, tapi oleh perasaan disudutkan. "Saya cuma kerja keras." "Ustadz," jawabnya, sedikit lebih tajam dari yang ia maksudkan. "Gak ada yang aneh. Saya masak, orang beli, selesai." Ustadz itu tidak membantah. Ia hanya mengangguk, menatap Raka lama, lalu berpamitan. Setelah mereka pergi, Raka berdiri sendirian di ruko. Suara terminal terdengar biasa saja, tapi kata-kata mereka bergema di kepalanya. Ia merasa disalahpahami. Tidak adil. Semua yang ia dapatkan ini hasil keringatnya sendiri. Jam tidur yang ia korbankan, badan yang ia paksakan berdiri. Malam itu, saat membersihkan etalase, Raka mengelap kaca lebih keras dari biasanya. Pantulannya di kaca tampak muram, matanya tajam, rahangnya mengeras. "Mereka nggak tahu apa-apa," gumamnya. Namun meski ia membela diri, jauh di sudut hatinya, teguran-teguran itu meninggalkan bekas, seperti paku kecil yang ditancapkan perlahan. Belum sakit, tapi sulit diabaikan. Dan untuk pertama kalinya Raka bertanya, bukan dengan suara keras, tapi dengan rasa takut yang mulai tumbuh. Bagaimana jika mereka benar? Malam itu datang tanpa tanda khusus. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, tidak ada kejadian besar yang mendahuluinya.
Terminal berjalan seperti biasa. Pesanan justru lebih ramai dari hari-hari sebelumnya. Nasi kotak keluar tanpa jeda, panci terus diisi ulang, dan uang di laci bertambah cepat. Namun di balik kesibukan itu, Raka merasa seperti sedang dikejar sesuatu. Ketika jam mendekati pukul 2 dini hari dan ruko akhirnya sepi, ia merasakan dorongan yang sulit dijelaskan. Bukan suara, bukan perintah jelas, lebih seperti tarikan dari dalam dada. Kakinya melangkah sendiri ke dapur belakang. Tangannya menutup pintu besi, mengunci rapat, lalu mematikan sebagian lampu hingga ruangan hanya diterangi satu bohlam kuning. Udara terasa lebih berat. Raka menelan ludah. Ia tahu apa yang harus dilakukan, meski tak pernah benar-benar mengakuinya. Selama ini, ritual yang dulu hanya berupa kebiasaan kecil, menutup cermin, membersihkan etalase lebih lama, duduk diam di jam tertentu, kini terasa belum cukup. Ia berdiri menghadap cermin dapur yang biasanya tertutup. Malam itu, kain penutupnya ia lepaskan perlahan. Pantulan di kaca tampak berbeda. Wajahnya terlihat pucat, tapi matanya bukan hanya miliknya. Raka memejamkan mata, napasnya gemetar. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri, takut pada apa yang sedang ia biarkan terjadi, tapi juga lelah untuk melawan. Di dalam kepalanya muncul ingatan tentang malam hujan bertahun lalu, tentang kata pegangan, tentang usaha yang tak boleh mati cuma sebentar. Bisiknya, entah pada siapa. Ia duduk, mengikuti dorongan yang terasa asing namun familiar. Ada rasa ditekan, seolah kehadiran lain memenuhi ruang sempit itu. Tidak terlihat tapi terasa jelas, hangat, terlalu dekat. Selesai sudah ritual itu, tanpa kata-kata besar, tanpa simbol berlebihan, namun Raka terduduk lama setelahnya. Tubuhnya gemetar. Ada rasa kotor yang menempel di kulitnya, tak hilang. Meski ia mencuci tangan berkali-kali keesokan harinya, usaha justru makin ramai. Pesanan datang sejak pagi buta. Ada permintaan catering besar yang tak pernah ia dapat sebelumnya. Nama Sari Rasa mulai disebet-sebet keluar area terminal. Raka senang, dan sebagian dari dirinya memang senang. Tapi setiap kali uang berpindah tangan, dadanya terasa makin kosong. Ritual itu tak berhenti di satu malam. Penjaga datang lagi dan lagi, kini tanpa ragu. Kehadirannya makin jelas, makin menuntut. Tak ada ancaman keras, hanya kepastian dingin. Jika Raka ingin usaha ini tetap hidup, ia harus terus memenuhi bagiannya. Setiap selesai, Raka merasa sedikit berkurang. Bukan tenaga, justru tubuhnya terasa kuat, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Harga batin yang tak bisa dihitung dengan uang. Suatu malam, saat ruko penuh pesanan dan tawa pelanggan, Raka berdiri di dapur dengan tangan gemetar. Ia menyadari satu hal yang membuat napasnya tersendat. Usahanya memang makin ramai, tapi dirinya perlahan menghilang. Dan yang paling menakutkan, ia tak lagi yakin apakah ia masih punya pilihan untuk berhenti. Keputusan itu muncul di pagi yang terasa terlalu sunyi. Raka berdiri di depan ruko dengan mata sembab, menatap papan nama yang sejak lama tak pernah ia perhatikan betul. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri apakah semua ini masih layak dipertahankan. Hari itu, ia menutup ruko lebih awal. Bukan karena kehabisan bahan, bukan karena sakit, tapi karena ia ingin berhenti. Ingin menarik napas tanpa merasa diawasi. Ingin tidur tanpa mimpi-mimpi yang membuat dada sesak. Ketika ada pelanggan datang menjelang malam, Raka menggeleng pelan. "Maaf, sudah tutup." Kata-kata itu terasa asing di lidahnya, tapi juga melegakan. Ia menurunkan pintu besi setengah, lalu duduk di kursi plastik, mencoba merasa seperti manusia biasa. Namun kelegaan itu tak bertahan lama. Dari dapur, tercium bau menyengat. Raka beraniuk membuka tutup panci. Lauk yang baru dimasak siang tadi berubah warna. Ayam kecapnya berlendir, sayurnya menghitam, nasi terasa asam meski masih hangat. Ia mundur satu langkah, jantungnya berdegup keras. Ini nggak mungkin, gumamnya. Ia mencoba membuka karung beras. Bau yang sama menyeruak. Telur-telur retak dengan sendirinya. Isinya berwarna keruh. Seolah waktu melompat beberapa hari hanya dalam hitungan jam. Belum sempat Raka mencerna apa yang terjadi. Terdengar suara benturan dari depan ruko. Ia berlari keluar. Seorang pelanggan yang tadi ia tolak terjatuh di trotoar. Wajahnya pucat, napasnya tersing. Orang-orang berkerumun. Suasana jadi gaduh. Raka membantu sebisanya, tapi tangannya gemetar hebat. Malam itu, suara-suara datang tanpa diundang dari dalam ruko yang sudah ia kunci. Terdengar ketukan pelan, bukan dari pintu depan, melainkan dari dinding dapur, seperti seseorang mengetuk dari dalam tembok. Raka menutup telinga, mundur sampai punggungnya menempel ke pintu besi. Suara itu tak terdengar di telinga, tapi jelas di kepalanya. Raka merosot ke lantai.
napasnya terputus-putus. Ia akhirnya mengerti, usaha ini bukan lagi miliknya. Ruko, dapur, panci, bahkan tubuhnya, semua sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan tak mengenal kata berhenti. Dengan tangan gemetar, Raka membuka kembali pintu ruko. Lampu ia nyalakan, seolah menjawab panggilan tak kasat mata itu. Seketika, bau busuk di dapur mereda. Bahan makanan kembali normal, seperti tak pernah rusak. Pesanan datang lagi. Hampir bersamaan, Raka berdiri kaku di balik etalase. Di kaca, pantulannya tersenyum tipis, lebih siap daripada dirinya sendiri. Saat itulah ia sadar, bukan ia yang membuka ruko malam itu. Ia hanya mengikuti, dan selama itu, ia tak pernah benar-benar punya kendali. Malam itu, Raka berdiri lama, di tengah ruko yang kembali ramai. Panci mengepul, pesanan datang beruntun, dan suara terminal mengalir seperti biasa. Jika orang lain melihatnya, semua tampak normal, bahkan lebih hidup dari sebelumnya. Hanya Raka yang tahu ada jarak yang menganga antara apa yang terlihat dan apa yang ia rasakan. Ia mencoba sekali lagi, bukan dengan menutup pintu besi, bukan dengan mematikan lampu. Kali ini, ia berhenti di dalam dirinya sendiri. Ia duduk di kursi plastik, menenangkan napas, lalu menggelar sajadah. Tangannya gemetar saat berwudu. Air terasa hangat seperti malam-malam sebelumnya, tapi kali ini ia tidak menepisnya. Ia memilih sadar. Raka sholat dengan bacaan terbata. Setiap ayat terasa berat, namun ia paksakan hingga salam. Setelahnya ia duduk lama, menunduk. Tak ada suara keras, tak ada bayangan melompat. Yang ada hanya kehadiran menekan, seperti tatapan tanpa mata. Kalau harus berhenti, ucapnya lirih, ambil saja usahanya. Jangan sisakan aku. Udara di ruko terasa mengeras. Etalase bergetar pelan. Di kaca, pantulan dirinya berdiri, kali ini sejajar, tidak terlambat, tidak mendahului. Lalu, satu persatu, lampu meredup. Pesanan berhenti datang. Suara terminal menjauh, seperti ditelan kabut. Pagi datang dengan sunyi yang asing. Rukuwit masih berdiri, tapi tanpa hiruk pikuk. Bahan makanan tersisa seadanya. Tak ada bau busuk, tak ada ketukan. Raka membuka pintu besi perlahan. Jalanan terlihat biasa, namun sepi dari pelanggan yang dulu selalu ada. Hari-hari berikutnya berjalan. Pelon, usaha tak kembali ramai. Kadang ada 1-2 orang singgah, sekadar makan. Raka mulai menutup ruko lebih awal. Ia tidur lebih lama. Badannya lemah, tapi pikirannya perlahan jernih. Di cermin dapur, yang kini tak lagi ia tutup, pantulannya mengikuti setiap gerak tanpa jeda. Ia kehilangan banyak hal, pemasukan besar, reputasi selalu siap, dan kemewahan ruko yang tak pernah istirahat. Namun ia mendapatkan kembali sesuatu yang nyaris hilang. Rasa menjadi manusia, utuh dengan lelah yang wajar, dan doa yang sampai terminal tetap berisik. Dunia tetap berjalan. Ruko kecil di ujung barisan kini menyala seperlunya. Raka tahu, jalan pulang tidak selalu membawa kemenangan. Kadang, ia hanya memberi kesempatan untuk hidup tanpa bayang-bayang, dan bagi Raka, itu sudah cukup. Cerita ini sepenuhnya fiktif. Nama tokoh, tempat, dan kejadian disusun untuk kebutuhan cerita dan tidak dimaksudkan merepresentasikan peristiwa nyata. Jika terdapat kesamaan dengan individu atau kejadian sebenarnya, hal tersebut murni kebetulan. Cerita ini disajikan sebagai hiburan dan refleksi moral, bukan untuk mendorong kepercayaan atau praktik tertentu.